Yang dilakukan oleh rezim Jokowi sekarang ini adalah, yang pertama itu adalah fitnah. Fitnah dengan politisasi hukum, fitnah dengan kriminalisasi. Kalau ini tidak berhasil, maka dia melakukan adu domba. Makanya ada Islam Nusantara, ada Islam liberal, ya, ada Islam modern, modernisasi Islam, ada cebong dan kampret, ya, ada Islam radikal. Kalau dipecah belah tidak bisa, maka ditangkap. Inilah kalau kita lihat politik, ya, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu untuk membungkam perubahan yang ada di negeri ini. Sehingga tuduhan kepada Hizbut Tahrir itu adalah radikal, benar atau tidak? Tidak. Ya, tuduhan kepada FPI itu adalah akan melakukan makar, betul tidak? Tidak. Tidak, berarti itu hanya menakut-nakuti saja alias ghosting, saudara. What? Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Si kakek ini nih, yang oleh orang-orang sebangsa nih, orang-orang HTI itu dianggap sebagai ustadz, sebagai kiai. Kakek-kakek yang kemarin pas di persidangan Sugik Nur Harja dia ngamuk dan diamankan dan diusir di ruang sidang. Tetapi ini sangat kelewatan batas. Dia nyebar provokasi, fitnah sana fitnah sini, ya. Wah, ini parah, ini levelnya parah. Maka saya wajib angkat di sini dan saya wajib kantor di sini. Nggak bisa narasi seperti ini berkembang liar tanpa ada yang mengkanter. Nggak tahu siapa namanya si kakek ini, ya. Katanya ustadz. Kita dengarkan dulu nih fitnahnya, provokasinya. Dia menanggapi penangkapan si Johnny G. Plate, ya, tetapi nyasar kemana-mana. Gila, Islam Nusantara dia bawa-bawa, Islam modern dia bawa-bawa. Wah, pokoknya semuanya dia bawa-bawa. Sekali lagi, ini nggak bisa. Tidak ada yang mengkantor narasi-narasi provokatif dan fitnah kayak gini. Kita cek dulu nih sama-sama apa yang dia cocokkan, ya. Ideolog HTI orang ini. Hati-hati, catat. HTI selalu mengambil kesempatan di dalam setiap momen, termasuk momen ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dengan penangkapan dari, ya, Menteri Menko Info Johnny G. Plate ini, ya, maka ini menunjukkan bahwa sangat terang sekali adanya arah politik itu sangat dikendalikan oleh oligarki. Ya, ini luar biasa. Kakek satu ini nih, yang oleh orang-orang sebangsa, orang-orang HTI itu dianggap sebagai ustadz, sebagai kiai. Kakek-kakek yang kemarin pas di persidangan Sugik Nur Harja, dia ngamuk dan diamankan dan diusir dari ruang sidang. Yang pertama, kalau kita lihat, kita runut kasus yang sebelumnya. Ya, bagaimana ketika Golkar ketika itu tidak mau mengikuti arah dari Jokowi, maka ketika itu hampir pecah Golkar ini. Akhirnya merapatlah ke Jokowi sehingga amanlah dia. Dapat menteri malah. Dapat menteri. Demikian juga P3. Ya. Nah, semuanya ini adalah untuk melindungi kepentingan rezim Jokowi. Yang rezim Jokowi ini tentu adalah untuk mengamankan kepentingan oligarki asing dan asing. Karena ketika itu yang oposisi semuanya itu ingin melakukan perubahan sedikit saja dari kerakusan rezim Jokowi yang sudah terang-terangan mereka itu melayani dari oligarki asing dan asing. Demikian juga kalau kita lihat kenapa para ulama ditangkap, ya, kenapa juga para aktivis Gus Nur dan juga Habib Bahar ditangkap, karena mereka kritis terhadap kepentingan-kepentingan dari eksploitasi oligarki, termasuk juga Habib Rizik bin Syihab, hanya sekedar sehat-sehat saja
ditangkap, sedangkan Jokowi 60 lebih Pak Jokowi, sampean itu Pak Jokowi. Ya Allah, mosok, ya Allah, ngibulnya keterlaluan itu Pak Jokowi. Ya. SMK 6.000 inden. Nah, demikian juga kalau kita lihat HTI dan FPI, sebagaimana yang diceritakan, sampaikan oleh Bung Ahmad tadi, itu sama sekali tidak ada kesalahannya sama sekali. Namun kemudian tidak diberikan SKT, kalau Hizbut Tahrir dicabut badan hukumnya, dan tidak ada kesalahan sama sekali. Kenapa ini terjadi? Karena kritis terhadap ya eksploitasi atau penjajahan dari oligarki asing dan asing. Nah, ini nyambung semua. Semua yang kritis, semua yang ingin menyelamatkan negeri ini pasti akan dikriminalisasi atau dipolitisasi hukum. Yang dilakukan oleh rezim Jokowi sekarang ini adalah, yang pertama itu adalah fitnah. Fitnah dengan politisasi hukum, fitnah dengan kriminalisasi. Kalau ini tidak berhasil, maka dia melakukan adu domba. Makanya ada Islam Nusantara, ada Islam liberal, ya, ada Islam modern, modernisasi Islam, ada cebong dan kampret, ya, ada Islam radikal. Kalau dipecah belah tidak bisa, maka ditangkap. Inilah kalau kita lihat politik ya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu untuk membungkam perubahan yang ada di negeri ini. Sehingga tuduhan kepada Hizbut Tahrir itu adalah radikal, benar atau tidak? Ya. Ya, tuduhan kepada FPI itu adalah akan melakukan makar, betul tidak? Ya. Tidak, berarti itu hanya menakut-nakuti saja alias ghosting, saudara. Nah, kalau ini hanya menakut-nakuti saja atau ghosting, kaum muslimin ini takut atau berani? Maju atau mundur? Maju. Lawan atau menyerah? Lawan. Nah, itu seharusnya, saudara. Takbir. Oke, parah nggak kira-kira provokasinya? Ini fitnah. Satu kali lagi, HTI selalu ngambil kesempatan di momen-momen viral. Tetapi ini sangat kelewatan batas, dia menyebar provokasi, fitnah. Fitnah sana, fitnah sini. Ya, wah ini parah ini. Levelnya parah. Maka saya wajib angkat di sini karena narasi seperti ini bisa berkembang liar tanpa ada yang menghantar. Nggak tahu siapa namanya si kakek ini ya. Katanya si Ustadz. Si Joni G. Plate ini kan sedang viral, ditangkap, Nasdemnya sedang viral. Ada beberapa orang teman Nasdemnya yang mengatakan bahwa ini persoalan politik. Ya, seolah-olah tidak terjadi korupsi, tetapi kemudian ditangkap dan ingin menciptakan framing di publik seperti itu. Nah, si orang HTI ini numpang viral, numpang tenar, dengan dia menyusupkan agenda ideologisnya. Dia kemudian menyusupkan agenda ideologisnya. Dia centang sana, centang sini. Peduli setan, dia mengatakan Golkar juga sama, ini juga sama. Tetapi ketika Anda bawa bahwa Islam Nusantara, seolah-olah bahwa itu adalah diciptakan Jokowi. Hei, ada ide ulama besar ketika mau merumuskan Islam Nusantara, berbicara tentang Islam Nusantara. Jadi ini bukan goblok. Islam berkemajuan, Islam modern, menciptakan radikalisme, menciptakan cebong kampret, seolah-olah itu diciptakan oleh Jokowi. Gila kira-kira ini orang. Bisanya Jokowi ini fitnah, adu domba. Kalimat Jokowinya dia sebutkan. Jadi Islam Nusantara itu produk Jokowi, radikalisme itu produk Jokowi, cebong kampret itu produk Jokowi. Indonesia tanah air.